Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan ini udah lama banget, udah sekitar hampir 1 bulan ya kita tidak membahas tentang masalah CPNS. Dan kali ini kita kembali lagi untuk membahas CPNS yang berkaitan dengan P3K atau PPPK ya. Jadi PPPK itu adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman semua untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke, daripada lama-lama kita mending bahas saja langsung. Jadi di sini, jadi pada tahun 2021, nanti insya Allah bulan Maret ya, karena sekarang lagi pandemi, tahun 2020 pandemi, yang tadinya pemerintah itu ingin memiliki program untuk membuka CPNS di tahun 2020, dikarenakan pandemi, makanya akan dibuka lagi pada tahun 2021 ya. Jadi teman-teman yang kemarin terakhir tahun 2019 sudah mendaftar di CPNS. Jadi kemarin ini waktunya udah terlalu mepet sehingga Oktober kemarin ya 2020 baru pemberkasan itu hampir selesai ya, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya Covid ini otomatis pembukaan di tahun 2020 akan diakumulasikan di tahun 2021. Itu kabar gembira yang pertama ya. Kemudian kabar gembira yang kedua adalah dengan adanya PPPK ini tentu ada pengangkatan tenaga honorer ya. Terutama untuk para guru yang bekerja di suatu instansi swasta maupun negeri, di sini memiliki kesempatan untuk terseleksi dan juga masuk untuk menjadi PPPK atau P3K ini melalui jalur seleksi ini ya. Jadi buat teman-teman yang tidak lulus untuk CPNS tahun ini, terutama guru ya, itu sangat peluangnya sangat besar untuk mengikuti seleksi PPPK ini. Nah, kemudian pemerintah pusat juga akan membuka rekrutmen pada tahun 2021 nanti, dan perlu diketahui bahwa nanti PPPK itu ya, ini tidak dilakukan melalui prosedur CPNS seperti yang sebelum-sebelumnya, karena ada perubahan regulasi sedikit ya, yang saya ketahui seperti itu. Tolong nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi, karena saya bisa aja salah ya kan. Nah, dan juga tapi nanti untuk seleksi kompetensi dan juga administrasi hampir sama seperti CPNS yang telah berlalu gitu ya. Nah, kemudian untuk pemerintah itu sebenarnya belum mengumumkan secara resmi nih soal atau berkaitan dengan masalah formasi dan juga jumlah ya. Tapi yang jelas untuk yang sudah saya ketahui nih ya, yang saya akan sampaikan adalah bahwa nanti dengan pesannya Bapak Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan, itu akan dibuka 1 juta guru honorer yang melalui seleksi PPPK ini. Ini adalah angin segar yang kedua ya. Jadi para guru ini jangan bersedih karena kita terutama teman-teman yang belum menjadi PNS ya. Jadi dari rentang umur 20 tahun sampai umur 58 tahun Anda masih berkesempatan untuk diangkat melalui PPPK ini, seperti itu. Nah, nanti kita langsung dengar aja bagaimana persyaratannya, apa yang didapat, kemudian melalui apa kita bisa mendapatkan teman-teman yang belum diangkat menjadi PNS melalui PPK ini, apa yang perlu dipersiapkan. Mari kita bahas di video ini. Oke, stay tune dan juga jangan sampai kelewat ya atau di skip nih videonya, karena ini informasi penting banget buat teman-teman ya. Oke, masuk yang pertama. Nah, untuk yang pertama di sini adalah PNS ya. PNS itu bukan PPPK dan PPPK itu bukan PNS ya. Maksudnya gimana? Jadi dalam pasal 6 itu disebutkan bahwa pegawai ASN ya, pegawai ASN itu terdiri atas PNS dan PPPK. Otomatis dua hal ini antara PPK dan juga PNS itu sangat berbeda ya. Jadi dalam hal ini menjelaskan bahwa ASN itu terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan juga PPPK. Dan PNS ini
otomatis bukan PPPK, dan PPPK juga bukan PNS. Yang kedua adalah untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK itu harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, nanti ada ketentuannya ya di belakang ya. Nanti jadi makanya jangan di skip ya. Jadi itu untuk pertama ya. Yang kedua, status PNS itu gimana ya, PPPK itu gimana. Jadi yang kedua ini untuk status PNS itu tetap atau permanen ya. Jadi sampai nanti tunjangan hari tua mereka akan dapat. Tapi kalau PPPK itu berarti dengan perjanjian kontrak ya, dengan perjanjian kerja ya maksudnya. Nah, jadi dalam pasal 7 itu dijelaskan bahwa PNS itu yang dalam pasal 6 huruf H itu merupakan bahwa pegawai ASN yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Itu kalau PNS. Tapi kalau PPPK itu adalah dalam pasal 6 huruf B itu merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pegawai pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Ya, jadi perbedaannya di situ adalah kalau PNS itu tetap atau permanen, tapi kalau PPPK ini adalah dengan adanya perjanjian kontrak atau kerja di situ. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, fasilitas apa yang didapatkan oleh PNS dan PPPK? Apakah berbeda atau kan sama? Tentu berbeda ya. Cuma perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Jadi dalam pada bab 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu ada perbedaan antara hak PNS dan juga hak PPPK. Yang pertama untuk PNS di sini ya. Di sini dia memperoleh gaji, kemudian tunjangan dan juga fasilitas. Yang kedua dia juga dapat cuti ya, dapat cuti. Nah, kemudian dia juga dapat perlindungan dan juga dapat pengembangan kompetensi. Nah, PPPK itu juga sama, gaji, tunjangan, kemudian cuti, kemudian perlindungan dan juga pengembangan kompetensi. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bahwa PNS ya, PNS itu akan mendapatkan jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua. Itu aja, nggak ada yang lain. Jadi nanti kalau PNS walaupun udah pensiun dia akan mendapatkan gaji ya walaupun dia nggak kerja ya. Itu adalah hasil dari hasil dari beliaunya ini mendapatkan suatu jaminan tetap ya, berupa jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun. Seperti itu. Itu perbedaannya yang ketiga. Kemudian yang keempat ya. Untuk masa kerja PNS itu kapan? Ya, PPPK itu kapan? Jadi untuk materi yang keempat ini bahwa masa kerja PNS itu adalah sampai pensiun, ya. Tapi kalau PPPK itu adalah hanya 1 tahun. Tapi itu bisa diperpanjang. Diperpanjang itu berapa lama? Maksimal 5 tahun, gitu. Jadi paling lama 5 tahun, paling sedikit 1 tahun di situ, ya. Jadi batas usia pensiun untuk PNS itu yang sebagaimana terdapat pada pasal 87 ayat 1 huruf C itu adalah untuk 58 itu untuk 58 tahun ya, maksudnya 58 tahun itu untuk pejabat administrasi dan 60 tahun itu bagi pejabat pimpinan tinggi. Seperti itu. Jadi masih berlaku ya untuk masa jabatan PNS ya, udah jadi PNS. Tapi kalau PPPK itu dengan perjanjian kerja paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian untuk masa perjanjiannya ya, masa perjanjian kerja PPPK itu diatur dalam pasal 98 ya, menyebutkan bahwa yang pertama pengangkatan calon PPPK itu ditetapkan dengan ketentuan keputusan pejabat pembina kepegawaian ya. Yang kedua, masa perjanjian itu paling singkat adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan ya. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama penilaian kerja. Yang kedua adalah pencapaian kerja. Kemudian kesesuaian kompetensi dan juga kebutuhan instansi ya. Jadi nanti butuhnya ini kira-kira perlu nggak diperpanjang, nanti akan ada rekomendasi gitu ya. Nah setelah mendapatkan persetujuan dari PPK tentunya. Nah kemudian perpanjangan hubungan perjanjian kerja ini itu menduduki jabatan utama dan juga madya yang tertentu paling lama adalah 5 tahun. Jadi berdasarkan pasal 98 yang tadi saya sampaikan ya. Baik, itu adalah masa kerjanya. Kemudian yang keenam ya, apakah PPPK itu bisa diberhentikan secara tidak hormat? Jawabannya bisa.
Ya, jadi ketentuan pemberhentian PNS diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi menyebutkan bahwa PNS itu menyebutkan bisa diberhentikan secara tidak hormat. Bisa diberhentikan dengan hormat ya. Tidak hormat, emang ngapain mencuri ya? Enggak. Jadi di sini bisa diberhentikan ataupun perjanjiannya itu bisa diberhentikan baik itu PNS maupun PPPK. Yang pertama karena apa? Yang pertama karena meninggal dunia. Orang itu meninggal dunia, nggak mungkin kan orang meninggal dunia kerja, ya kan? Yang kedua adalah atas permintaan sendiri, dia mengundurkan diri menjadi PNS, ya. Kemudian yang ketiga, udah pensiun, ya kan? Kalau udah pensiun ya udah, berarti nggak kerja lagi. Kemudian yang keempat adalah perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Jadi ada keputusan pemerintah yang nantinya mungkin menyebabkan beliau-beliau ini yang sudah mendaftar PNS harus mundur dari jabatannya, bisa aja. Kemudian yang kelima adalah tidak cakap jasmani dan juga rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, mungkin karena kecelakaan ataupun sakit dan yang lain. Seperti itu. Ya, itu. Jadi ini berlaku juga untuk PPPK ya, walaupun PPPK itu tidak ada jabatan pensiunnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ya tentang manajemen PPPK, apa sih syarat-syarat pegawai honorer yang bisa menjadi PNS? Ya kan? Syarat-syaratnya gimana sih bisa masuk ke dalam tenaga honorer ini dan juga bisa masuk ke dalam PPPK? Nah, yang pertama, syarat yang pertama adalah usia paling rendah itu 20 tahun teman-teman ya. Dan paling tinggi adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti ketika pendaftaran ada persyaratannya, tapi untuk tenaga honorer ini sudah ada ketentuan bahwa paling sedikit adalah 20 tahun ya. Kemudian yang kedua adalah tidak pernah dipenjara ya dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Jadi intinya nggak boleh dipenjara dah ya. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri ya, atau dengan hormat sebagai PNS atau PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jadi memiliki catatan kelam ya di situ. Kemudian yang keempat adalah tidak menjadi bagian dari anggota pengurus partai politik dan atau tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi ketika kalian itu nanti tergabung dalam partai politik, otomatis Anda tidak akan bisa mendaftar menjadi PNS ataupun PPPK ini ya. Gitu. Makanya yang udah gabung di partai politik tapi kalau pengen daftar di PPK otomatis harus keluar dulu dari partai politiknya ya. Karena tidak PNS itu akan lepas dari partai politik pastinya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-5 ya, itu memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan ya. Otomatis nanti ketika PPPK ini dibuka atau PNS dibuka, Anda harus mendaftar sesuai dengan jurusan yang Anda bidangi ya, yang telah Anda lakukan selama pendidikan, seperti itu. Nah, mungkin kan orang teknik kemudian dia itu jadi dokter, nggak mungkin ya. Kemudian yang keenam adalah sehat jasmani dan rohani ya. Jadi nanti ada catatan jasmani dan rohani kecuali kalau nanti ada yang khusus untuk disabilitas ya. Jadi ada memang jalur khusus untuk orang-orang yang disabilitas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 ya berarti ya. Yang ke-8 adalah alurnya gimana? Nah, ini teman-teman ya alurnya. Jadi ada 2 alur yang akan saya jelaskan di sini. Ya. Yang pertama, jadi alurnya adalah tahapan PPPK ini itu belum resmi dirilis ya. Tapi kalau dari tahun yang sebelumnya itu adalah yang pertama kita misal saya mau daftar PPPK, berarti kita harus daftar ke akunnya dulu ya. Kita harus punya akun terlebih dahulu dengan memasukkan apa? Dengan memasukkan nomor KTP dan juga password ya, seperti itu. Kemudian itu di lamannya otomatis di rscn.bkn.go.id ya. Nah, kemudian yang kedua adalah nanti teman-teman memilih menu yang sesuai dengan jenjang pendidikan teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah melakukan registrasi yang diperlukan. Yang pertama ya, ini adalah untuk harus memiliki nomor peserta K2. Nah, ini guru-guru pastinya tahu ya. Jadi K2 orang yang sudah bekerja selama berapa tahun ya.
saya agak lupa itu udah berapa tahun, dan dia memiliki K2, dia berhak mengikuti PPPK ini. Tapi ingat ya, ini tahun lalu ya, nanti saya jelaskan dulu, makanya sebentar dulu. Kemudian dia harus memasukkan tanggal lahir, kemudian NIK, nomor kakak, kemudian NIK kepala keluarganya, ya kan? Kemudian memasukkan alamat aktif, sandi, dan juga password. Ya, nanti untuk ukurannya itu sekitar 120 KB kalau nggak salah, nanti maksimal 2 MB. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua nih teman-teman ya, kemarin di grup guru saya mendapatkan informasi bahwa nama-nama guru ataupun tenaga administrasi ya. Jadi ini berdasarkan ketentuan yang ada di ini ya, tapi ya. Jadi terutama untuk guru nih, untuk guru yang sudah tercatat di Dapodik ya dan belum menjadi PNS itu harus memasukkan ijazah ke dalam verbal ijazah yang terdapat di info GTK. Ini yang kedua nih, yang paling yang paling memberikan angin segar nih buat para guru ya. Jadi di sini ini saya bacain aja, nanti saya akan tampilkan juga di sini. Jadi seleksi PPPK ini khusus untuk GTT yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi cek nih guru-guru sekarang nih, mumpung ini belum Maret ya, minta nih ke sekolahan, nama saya udah terdaftar belum nih di Dapodik. Nah, kalau belum, silakan Anda guru-guru ya, silakan Anda meminta kepala sekolah, atau kalau misalnya swasta berarti minta ke yayasan untuk memasukkan nama-nama saudara semua ini ke dalam data Dapodik ya. Jadi data pokok pendidikan sekolah masing-masing. Karena apa? Nanti di situ yang sebelumnya ya kan, BSU atau BLT untuk guru yang sejumlah 1.800.000 itu diperuntukkan untuk guru-guru yang sudah terdapat di data Dapodik ini ya. Jadi pada tapi dia terhitung dari Juni 2020 sudah masuk. Kalau yang setelah Juni 2020 baru masuk, dia nggak akan dapat BSU. Nah, oleh karena itu nggak dapat BSU nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum jadi PNS nggak ikut seleksi PPPK, itu juga sayang juga kalau nggak diikutin, ya kan? Jadi seleksi PPPK ini khusus untuk guru yang terdaftar di guru honorer ya, guru GTT ya, entah itu GTT ataupun GTY ya sama ya. Itu terdaftar di Dapodik, yaitu melalui laman, nanti dimasukin melalui laman ptk.datadik.kemendikbud.go.id ya. Nah, kemudian nanti login, masukin SSO-nya ya, username dan juga alamat email PTK yang terkait, nama individual gurunya itu. Ya, makanya ini harus berhubungan dengan operator harusnya ya. Jadi nanti masukkan nama pendidik juga tenaga pendidik, ataupun nanti klik biodata, kemudian nanti ketika sudah masuk SSO, tampilannya akan seperti ini nih ya. Ini saya tampilin di sini. Jadi akan tampilnya ada kata-kata verbal ijazah secara langsung ya. Kemudian yang kedua, sebentar ya sebelum saya jelaskan ini. Jadi kemudian yang kedua adalah bisa melalui laman ptk.datadik.kemendikbud.go.id. Ada juga yang melalui infogtk.kemendikbud.go.id. Nanti akan saya juga tuliskan juga nanti lamannya di deskripsi ya. Nah, jadi nanti silakan Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah mohon infokan pada guru non PNS ya. Di sekolah masing-masing akan ada pengangkatan ASN P3K yang tadi saya sampaikan dengan jalur data guru non PNS melalui data Dapodik dan info GTK masing-masing guru. Pantau terus, semoga menjadi rezeki Bapak dan Ibu guru non PNS untuk menjadi ASN P3K. Nah, di sini disebutkan bahwa usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Jadi kemudian nanti kalau misalnya kalian operator sudah mendaftarkan nama-nama Bapak dan Ibu guru ya. Ini saya Bapak dan Ibu guru karena nama ini diperuntukkan untuk guru. Nanti akan muncul kata-kata ini ketika sudah masuk ya, verbal ijazah. Nah, verbal ijazah ini nanti tujuannya adalah kalau teman-teman itu sudah masuk ke data Dapodik itu dan teman-teman masuknya itu sebelum Juni 2020, pasti Anda akan mendapatkan tunjangan BLT ya 1.800.000 itu ya, yang sudah diambil melalui rekening yang sudah tercantum di situ, ada SPT jam segala macam. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu guru belum, pastinya tetap ada akan kata-kata verbal ijazah ini yang tujuannya nanti adalah untuk seleksi P3K. Jadi di sini disebutin verbal ijazah sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi PPPK, pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link berikut. Nah, nanti teman-teman, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena apa? Ada
di data dikti ya, di data dikti itu ada nama-nama yang sudah lulus, tapi di situ tercantum belum lulus. Padahal dia lulus misal tahun 93 gitu ya. Sampai tahun 2012, sampai tahun 2020 sekarang itu tulisannya masih belum lulus, bisa aja kayak gitu ya. Atau mungkin dia lulus pada tahun 2010 misalnya. 2010 ini nggak usah jauh-jauh sampai 80-an ya. Tahun 2010 lulus, tapi sampai sekarang itu belum diverifikasi oleh pihak kampus, sehingga kata-kata belum lulusnya itu belum diganti menjadi kata lulus. Itu juga harus diperhatikan. Nah, caranya gimana? Teman-teman harus cek nama teman-teman di pddikti ya, .co. Apa ya? Saya lupa ya. Nanti saya juga tuliskan di deskripsi karena saya lupa juga alamat untuk mengecek apakah ijazah Anda, data diri mahasiswa Anda itu sudah clear sampai kata-kata lulus. Oke teman-teman, ini udah 20 menit ya, ini udah terlalu panjang. Kalau misalnya nanti ada beberapa informasi yang belum saya sampaikan, silakan Anda tanyakan aja di kolom komentar atau kalian bisa searching di Google. Tapi kalau misalnya kalian masih setia untuk tanya jawab di Kita Bisa ya di channel YouTube ini, silakan kalian komen aja di bawah. Kalau saya bisa jawab sesuai dengan kemampuan saya dan juga nanti akan saya cari informasinya, kemudian saya akan jawab di halaman komentar Anda. Atau kalian juga bisa kirim juga lewat private email yang akan saya tampilkan juga di alamat email yang ada di deskripsi juga. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau Q&A berkaitan dengan hal ini ya, P3K ya, silakan tanya aja. Nanti kalau misalnya part 2-nya, mungkin kalau teman-teman butuh saya buatkan part 2, akan saya buatkan part 2. Terima kasih teman-teman, ini udah terlalu panjang. Maaf kalau terlalu lebar ngomongnya ya, dan belibet. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke.